Ikatan rakyat kepada pemimpinnya masih didominasi dengan kepemilihan personal. Itu juga barangkali keengganan soal sistem tertutup akan menurunkan tingkat partisipasi politik masyarakat. Apalagi partai-partai politik bukanlah institusi yang tepat untuk menjalankan pendidikan politik. Lebih banyak menjadikan orang fanatik dengan lebih menonjolkan politik identitas. Apakah politik identitas salah? Tidak. Tetapi kenapa banyak ditolak? Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sedunia dan seakhirat, secapres maupun bukan, jika beda pilihan jangan baper. Dalam episode Ups jauh sebelumnya pernah dibahas soal politik identitas. Apakah itu baik atau buruk, benar atau salah? Politik identitas adalah inheren, bagian integral dari apa yang diperjuangkan partai-partai politik. Di mana salahnya? Tidak ada. Seorang politikus yang hendak memperjuangkan kesetaraan gender, kesejahteraan buruh, atau masyarakat terpinggirkan yang hendak memperjuangkan tanah ulayat, mereka berangkat dan bersenjatakan politik identitas, memperjuangkan kepentingannya, identitasnya untuk diakui, disetarakan. Yang menjadi persoalan adalah cara atau jalan politik yang dipakai, dimainkan atau dipraktikkan. Ketika politik identitas dimaknai dengan membolehkan politisasi identitasnya secara menyeluruh, memperjuangkan identitasnya dengan mengancam identitas lian, di situ masalahnya. Politisasi agama misalnya, sekali lagi misalnya, dengan memaksakan keyakinan agamanya agar juga diyakini oleh lian, pengertiannya diimani, akan menjadi persoalan serius di situ. Pemaksaan pendirian negara agama misalnya, sekali lagi misalnya, karena merasa sebagai mayoritas di atas 90%, sehingga hak minoritas dalam mendirikan rumah ibadah mereka diperlakukan diskriminatif. Sekali lagi misalnya, kalaulah ada. Kalau tidak ada, ya itu harapannya. Itu contoh politisasi agama yang paling konkret. Bagaimana soal agama yang private menjadi urusan manusia, yang bahkan manusia itu mungkin sama sekali tidak punya legalitas ataupun kepantasan. Bahaya politik identitas juga akan mempengaruhi karakter seorang politikus karena hendak memenangkan kompetisi, diserangnya lawan dengan politik identitas. Tapi demi mendapatkan simpati dari kelompok berbeda, berbeda pula sikapnya. Saking pentingnya identitas, maka dengan kelompok identitas tertentu, dia dekati dengan identitas itu. Dengan kelompok identitas yang lain, dia pakai identitas yang lain pula. Itu artinya identitasnya fleksibel, luas. Dalam ilmu marketing yang penuh bujuk rayu, orang bisa mengaku penganut pluralisme Pancasilais. Padahal primordial atau sejatinya sektarian, xenofobia, dan seterusnya. Dan itu semua berawal dari partai politik. Apakah partai politik mempunyai ideologi politik, visi kebangsaan dan kenegaraan, atau hanya kata-kata dalam proposal pendirian partai?
agar bisa lulus seleksi. Kembali ke soal awal, kenapa Pilpres tidak menarik? Karena buat apa mendirikan partai politik jika kemudian mencomot orang di luar partai menjadi capresnya? Hal itu menunjukkan sikap dan sifat pragmatis dari partai yang hanya membuka peluang transaksi politik. Dan kita tahu rentetannya. Dalam pencapresan Anies Baswedan oleh Partai Nasdem misalnya, jika saya ngomong soal kontroversinya bukan perkara benar tidaknya dengan sosok itu, jangan baper. Mau kayak apapun sosoknya, toh nanti rakyat yang akan menentukan. Jadi jangan salah memaknai ini bukan sekedar karena capres ini dan itu. Tetapi persoalannya lebih pada apa yang akan diperbuat seorang pemimpin nasional kelak, sehingga ia pantas untuk hal itu. Dalam Liga Dangdut Indonesia saja, seorang penyanyi dangdut juga akan dipilih berdasarkan kemerduan suaranya, merdu dalam pengertian baik dan benar berdasarkan pemahaman teknik mengenai menyanyi, bukan hanya dari segi kostum dan bentuk tubuh Bahenol. Sementara ukuran rakyat yang memang hanya dua, jika bukan karena konsepsi atau pemikirannya, seseorang dipilih sebagai pemimpin karena kinerjanya, prestasi dan reputasinya, track record yang bagus dan meyakinkan. Salah satu unsur itu bisa dipakai untuk memperjuangkan elektabilitas atau syukur bagi gabungan keduanya. Dalam politik hal itu juga bisa direkayasa, dikampanyekan, dipromosikan, makanya ada tim sukses, ada bagian marketing, promosi. Tetapi persoalannya, mana konsepsinya, mana roadmap untuk membawa bis bernama Republik Indonesia ini? Mau dibawa kemana? Ada 300-an juta penumpang, Bung. Ada banyak pertanyaan rakyat yang butuh jawaban segera tentang keadilan, kesetaraan, kesejahteraan, keamanan, kenyamanan, di mana hal-hal itu harus terwujudkan dalam aturan hukum beserta penegakannya. Juga masa depan negara dengan generasi penerusnya, bagaimana sistem pendidikannya, perlindungan kesehatannya, kesempatan yang terbuka atau kemungkinan-kemungkinan lainnya. Yang semua itu bisa dilihat dari produk aturan hukum dan sosialnya, undang-undangnya. Yang tentu hal itu harus dijelentrehkan pada sesiapa yang hendak memilihnya. Karena di masa depan partai politik yang hanya mengandalkan persona personal atau personality akan tidak laku. Tanda-tandanya sudah jelas kenapa dulu Jokowi bisa menang 2 kali dan mengalahkan Prabowo Subianto. Dan Anda tahu kenapa Surya Paloh pun sampai merengek mengatakan bahwa Anies Baswedan akan melanjutkan apa yang sudah dilakukan Jokowi. Karena fenomena Jokowi memang belum tertandingi. Dan itu sungguh sontoloyo dalam capres-capres kita. Biang ngantos lumeng sereng rati sang resya mataku anggung aku anti mateng